Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disa Klaudia Selaman BP 191039. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran setelah pengakuan awal. Jadi di sini entitas harus memilih antara cost model dan revaluation model. Kedua ini berfungsi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Cost model sendiri setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh dari cost model ini. PT Berlian membeli peralatan dengan biaya perolehan 500 juta. Pada tanggal 2 Januari 2010, entitas menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada tanggal 31 Desember diestimasi terhadap rugi penurunan nilai peralatan sebesar 10 juta. Penyelesaiannya di sini yaitu kita tulis pada tanggal 2 Januari 2010 peralatan didebit dan kasnya dikredit sebesar 500 juta. Dan selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2010 didebit beban penyusutan peralatan dan dikredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar 50 juta. Dan 31 Desember 2010 rugi penurunan nilai didebit dan akumulasi rugi penurunan nilai dikredit sebesar 10 juta. Nilai tercatat peralatan per 31 Desember 2010 yaitu biaya perolehannya yaitu 500 juta dikurangi akumulasi penyusutan 50 juta dan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai 10 juta. Sehingga peralatan atau netonya yaitu sejumlah 440 juta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang revaluation model. Revaluation model ini adalah revaluasi harus dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Revaluation model setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluation yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh revaluation model ini. Contohnya yaitu peralatan senilai 100 juta diperoleh tanggal 1 Januari 2012 dengan masa manfaat ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. Tanggal 31 Desember 2012 nilai wajar aset adalah 90 juta. Penyelesaiannya di sini adalah kita catat tanggal 1 Januari 2012 pada debit aset tetap dan kasnya dikredit sebesar 100 juta. Dan pada tanggal 31 Desember 2012 beban penyusutan didebit dan dikredit akumulasi penyusutan sebesar 20 juta. Dan pada tanggal 31 Desember 2012 akumulasi penyusutan didebit dan aset tetapnya dikredit sebesar 20 juta dan aset tetapnya didebit dan surplus revaluasi dikredit sebesar 10 juta. Baiklah, sekian dari saya atas penjelasan dari pengukuran setelah pengakuan awal. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.